Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilia Ganestia. Di sini kita akan membahas pelajaran kelas 11 Geografi, bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum berbicara lebih jauh mengenai keanekaragaman hayati, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu biosfer. Biosfer berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan sfera yang artinya lapisan. Jadi secara etimologis, pengertian biosfer ini adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup atau seluruh ruang yang dihuni oleh makhluk hidup. Menurut M.C. Knecht mengatakan bahwa biosfer ini terdiri dari individu, organisme, tanaman, dan hewan. Dan jumlahnya yang ada di planet ini begitu banyak dan sangat beragam. Bumi ini merupakan tempat hidup seluruh makhluk hidup, meliputi manusia, flora, dan fauna. Salah satu makhluk hidup yang paling unik adalah manusia, karena manusialah yang lebih memegang peranan penting dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia dapat mengendalikan kehidupan dirinya sendiri, bahkan makhluk lain. Namun di dalam penyampaian materi kali ini kita akan mengkaji biosfer hanya mencakup flora dan faunanya saja. Untuk menambah pemahaman kita tentang biosfer, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya adanya revolusi industri yang dilakukan oleh manusia pada tahun 80-an. Ini di beberapa kota besar, misalnya di Inggris, telah menyebabkan terjadinya seleksi alam terhadap sekelompok ngengat. Nah, ketika revolusi industri ini belum terjadi, banyak dijumpai ngengat dengan warna yang cerah dan berbintik hitam, corak seperti lumut yang menempel di pohon. Sehingga apabila ngengat tersebut hinggap di pohon, dapat menyamarkan untuk agar pemangsanya tidak mengetahui keberadaannya. Namun ketika ada revolusi industri saat ini terjadi, di mana jelaga telah mengubah warna pepohonan serta bangunan, maka saat itu juga banyak dijumpai ngengat dengan warna kehitaman. Sedangkan ngengat dengan warna yang cerah sebelumnya yang begitu banyak kita temui, sekarang kita jarang jumpai ada di perdesaan. Nah, dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian biosfer adalah lapisan tempat hidup, habitat makhluk hidup yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, di mana ketiganya tuh saling berinteraksi membentuk suatu tempat ditemukannya kehidupan di bumi ini. Berdasarkan pengertian biosfer, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana perbedaan biosfer dan objek biologi? Seperti yang kita kenal selama ini kan bahwa biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu apa perbedaannya dengan kajian biosfer yang ada di geografi? Nah, langsung aja misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, langsung aja kita ke sebuah contoh tanaman kelapa. Nah, tanaman kelapa itu kan mempunyai struktur batang, daun, dan jenis akarnya yang khas. Hal-hal yang merupakan ciri fisik, sifat biologis, dan pertumbuhan pada tanaman kelapa itulah yang dipelajari dalam biologi. Namun tanaman kelapa selain mengalami proses-proses biologis juga memerlukan tempat yang sesuai sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya. Hal ini juga disebut dengan persebaran tanaman, di mana kelapa banyak tumbuh di daerah pantai. Hal ini akan dipelajari tentang makhluk hidup yang ada di dalam geografi.
Nah, berdasarkan tadi contoh yang sudah disebutkan, itu dapat disimpulkan bahwa suatu ilmu itu perbedaannya yaitu dari cara kita menganalisis suatu objek. Nah, pada materi biologi kan lebih cenderung ke mengkaji makhluk hidup, yaitu anatominya dan fisiologinya. Sedangkan di dalam geografi, dalam mengkaji makhluk hidup dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Yang pertama, pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi. Nah, yang di sini kita akan membahas tentang floranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada faktor yang pertama yaitu kondisi geologi terhadap persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk faktornya ini kita membahas tentang flora dan faunanya. Yang pertama yaitu kondisi geologinya. Kurang dari 265 juta tahun yang lalu, bumi hanya terdiri dari satu benua yang besar yang biasanya kita sebut dengan Pangea dan satu samudra besar yang biasanya disebut dengan Pantalasa. Nah, karena adanya tenaga endogen dari benua yang besar itu, maka benua tersebut terpecah membentuk benua Eurasia di bagian utara, yaitu Amerika Utara, Eropa, Asia bagian utara, dan Asia bagian tengah. Dan terbentuk jadi dan yang untuk daerah Gondwananya ini berada di bagian selatan, yaitu di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Adanya pergeseran benua tersebut berlangsung secara terus-menerus akibat adanya tenaga endogen. Kurang dari 20-50 juta tahun yang lalu, Afrika dan Asia Selatan bergabung dengan Eurasia, sedangkan Australia memisahkan diri dengan Antartika. Proses pemisahan benua-benua tersebutlah menyebabkan terpisahnya pula flora dan fauna saat itu. Nah, keanekaragaman dan persebaran flora dan fauna bumi selanjutnya juga dipengaruhi oleh adanya periode glasiasi, yaitu periode pencairan es, dan periode interglasial, periode kering yang berkepanjangan yang menyebabkan banyak jenis flora dan fauna tersebut berevolusi dan suksesi akibat adanya perubahan musim tersebut. Kemudian yang kedua yaitu faktor iklim. Nah, suhu dan kelembapan ini berpengaruh terhadap proses perkembangan fisik flora dan fauna. Sedangkan sinar matahari itu sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis dan metabolisme tubuh bagi beberapa jenis hewan. Nah, angin sangat berperan dalam proses penyerbukan, bahkan menerbangkan beberapa biji-bijian sehingga berpengaruh langsung terhadap persebaran flora. Nah, jadi persebaran flora dan fauna ini bisa juga terpengaruhi oleh angin. Kemanapun angin itu membawa pergi, maka disitulah akan tumbuh tanaman-tanaman baru. Selain itu juga kondisi iklim yang berbeda menyebabkan flora dan fauna ini berbeda pula. Misalnya di daerah tropis, nah itu kan sangat kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya. Kenapa gitu? Karena pada daerah ini kan cukup mendapatkan sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Keadaan ini sangat berbeda dengan keadaan yang ada di gurun misalnya. Nah, daerah gurun ini kan beriklim kering dan panas. Curah hujan juga sangat sedikit, sehingga di sana tuh jenis flora dan faunanya itu sangat minim. Flora dan fauna tertentu saja yang bisa mampu hidup di daerah sana. Dan beda dengan daerah yang beriklim tropis, banyak jenis dan keanekaragaman floranya karena di sana matahari dan hujan itu tercukupi. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh ketinggian tempat.
Nah, pengaruh ketinggian tempat ini juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Contohnya aja gunung merupakan salah satu daerah yang secara mikro bisa kita amati adanya keterkaitan antara ketinggian tempat dengan jenis flora dan fauna. Di gunung semakin ke atas maka suhunya udaranya itu akan semakin turun. Nah, ahli klimatologi dari Jerman ini bernama Juhun membagi habitat beberapa tanaman di Indonesia berdasarkan suhu, sehingga didapatkan 4 penggolongan iklim. Yang pertama yaitu wilayah berudara panas, itu berada di ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, suhu wilayah ini adalah 23,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Nah, tanaman yang cocok di tanaman untuk wilayah ini yaitu seperti tebu, kelapa, karet, kemudian padi, lada, dan buah-buahan. Kemudian yang wilayah yang kedua yaitu wilayah yang berudara sedang, yaitu berada di ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Suhu ini antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Nah, tanaman yang cocok di sini yaitu kapas, kopi, coklat, kina, teh, dan berbagai sayuran seperti tomat, kentang, atau kol. Kemudian di kategori yang ketiga yaitu wilayah yang berudara sejuk, yaitu berada di ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan air laut. Suhu wilayah ini yaitu berkisar antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, tanaman yang cocok ditanam pada wilayah ini yaitu sayuran, kopi, teh, dan aneka jenis hutan tanaman industri. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu wilayah yang berudara dingin. Nah, ini berada di ketinggian tempat lebih dari 2.500 meter di atas permukaan air laut. Nah, wilayah ini banyak yang dijumpai dengan banyaknya tanaman yang berjenis pendek, contohnya adalah endelis. Kemudian pengaruh faktor selanjutnya yaitu faktor biotik. Nah, faktor biotik ini juga mempengaruhi adanya persebaran dan flora dan fauna. Misalnya aja adanya aktivitas burung. Nah, aktivitas burung ini dalam memenuhi kebutuhan makanannya ini bisa ternyata menjadi agen penyebar tanaman tertentu. Contohnya tuh kayak burung menyebarkan tanam ini seringkali sampai dengan jarak bisa berkilo-kilometer kayak gitu. Selain burung, ada juga beberapa hewan tertentu yang ternyata juga secara tidak sadar tuh menjadi agen penyebar tanaman tertentu. Misalnya tupai dalam aktivitas makanannya seringkali mengumpulkan biji kenari atau biji baran untuk ditimbun terlebih dahulu agar terkumpul kemudian baru mereka makan. Nah, biji yang sudah tertimbun ini kenyataannya tidak semua itu akan dimakan oleh tupai, sehingga biji tersebut itu akan bisa menjadi tumbuhan baru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persebaran flora di permukaan bumi. Yang tadi adalah faktor dalam yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai persebaran flora di permukaan bumi. Bumi ini merupakan planet yang sangat berbeda dengan planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Interaksi antara daratan, habis itu samudra, dan atmosfer ini menghasilkan beraneka ragam bentang alam serta iklim dunia yang bervariasi, yang berbeda-beda. Kekuatan interaksi tersebut ini menghasilkan beraneka ragam bioma atau suatu komunitas vegetasi yang mempunyai kemampuan adaptasi sama terhadap lingkungan regional.
Berikut apa saja bioma yang ada di dunia ini. Yang pertama yaitu bioma tundra. Nah, bioma tundra ini merupakan ekosistem yang ada di daerah yang sangat luas berupa dataran tanpa pohon dan hanya terdapat di sekitar kutub utara dan sebagian berada di kutub selatan. Bioma tundra ini terdapat di sekitar lingkar Arktik dan Greenland, di wilayah kutub utara dan Antartika, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Antartika sebelah kutub selatan. Untuk proses terbentuknya bioma tundra ini yaitu karena adanya lingkungan alam yang gelap dalam jangka yang begitu lama yang diakibatkan karena tidak terjangkaunya sinar matahari untuk menyinari daerah ini, sehingga daerah ini itu terdapat beberapa pohon yang kerdil, bahkan kebanyakan hanya terdapat lumut, terutama sphagnum dan lumut kerak. Untuk ciri-cirinya tundra itu apa aja gitu? Yang pertama, hampir semua wilayahnya itu tertutup oleh salju atau es, mudahnya gurun es. Kemudian yang kedua, memiliki musim dingin yang begitu panjang dan gelap, serta musim panas yang begitu panjang dan terang. Peristiwa ini terjadi karena gerak semu matahari yang hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian yang ketiga yaitu permafrost, yaitu di mana tanahnya di bawah permukaan beku secara permanen. Kemudian yang keempat, kecepatan angin yang tinggi dan suhunya yang sangat dingin ini menciptakan komunitas tumbuhan yang sama yang disebut dengan tundra alpin. Sangat sedikit curah hujan tahunan, air tidak dapat menembus permafrost di bawahnya dan akan menumpuk di dalam kolam di atas bunga tanah yang dangkal selama musim panas yang pendek. Keanekaragaman biotik rendah, struktur vegetasi yang sederhana, dan usia tumbuh tanaman yang sangat pendek, yaitu berkisar sampai 30-120 hari saja atau setara dengan 4 bulanan. Kemudian curah hujan tahunan di sana termasuk saat salju mencair adalah 15-25 cm. Energi dan nutrisi dalam bentuk bahan organik yang telah mati. Kemudian tanaman dapat melakukan fotosintesis pada temperatur dan intensitas cahaya yang rendah. Kemudian jenis-jenis flora dan vegetasi tundra sendiri yaitu pada daerah yang berawa, jenis vegetasi yang ada misalnya rumput teki, rumput kapas, habis itu gudukan gambut. Kemudian di cengkungan yang basah seperti yang ada di Greenland itu terdapat semak salik dan bentula. Kemudian di tempat yang agak kering itu ditumbuhi lumut, teki-tekian, kemudian Ericaceae, dan di beberapa tumbuhan yang berdaun agak lebar. Kemudian di lereng-lereng batu tuh terdapat kerak, lumut, dan alga. Jenis-jenis lumut tersebut yaitu dark red, biasanya tuh berupa hamparan, kemudian rumput kipas dan lain-lain. Dan di sini adalah saya berada di dark red. Kemudian bioma taiga. Nah, inilah tempat bioma taiga. Bioma taiga ini terletak tepat di bawah bioma tundra. Bioma ini merupakan salah satu dari 3 bioma yang berwujud hutan. Nah, hutan taiga ini merupakan bagian dari hutan dunia sebanyak 29%. Kemudian hutan taiga ini terbentuknya berawal dari periode di akhir zaman es,
yang berakhir pada 11.700 tahun yang lalu. Spesies yang menyusun hutan taiga ini berasal dari Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Kemudian di Kanada mulai berkembang pesat pertumbuhan jenis tumbuhan conifer wet, yaitu karena biji-bijiannya itu yang terbawa oleh hembusan angin yang kuat ke arah tersebut. Berbeda dengan saat ini, dahulu daratan masih saling terhubung sehingga memungkinkan spesies yang hidup di darat untuk bermigrasi karena belum terlalu banyak es yang mencair menjadi perairan. Tidak semua wilayah iklim hutan taiga. Negara-negara yang terdapat hutan taiga ini antara lain Amerika Utara, Alaska, Rusia, Skandinavia, dan Siberia. Yang ketiga yaitu bioma hutan. Yang ketiga, bioma hutan iklim sedang. Ciri khas hutan iklim sedang ini yaitu warna daun yang berwarna orange keemasan. Hal ini disebabkan karena pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofil dari daun sehingga diisi dengan pigmen yang lain. Kemudian jenis vegetasi di hutan beriklim sedang ini adalah Quercus atau oak, acer, maple, abisu castanea, dan lain-lain. Tersebar di Eropa Barat, di Eropa Tengah, Asia Timur yaitu seperti di Korea dan Jepang, dan Timur Laut Amerika. Vegetasi ini banyak ditemui di benua Eropa serta Asia Timur karena vegetasi ini hidup pada kawasan subtropis dengan iklim semi selama 6 bulan serta mengalami musim gugur saat musim kering sampai musim dingin. Selanjutnya yaitu bioma hutan hujan tropis. Nah, di bioma hutan hujan tropis ini merupakan sebuah bioma yang paling kompleks. Jumlah dan jenis vegetasinya sangat banyak dan bervariasi, contohnya yang ada di Indonesia. Nah, keadaan itu disebabkan karena iklim mikro yang sangat sesuai bagi kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Iklim hutan hujan tropis ini dicirikan dengan musim hujan yang panjang, kemudian suhu udara dan kelembapan udaranya tinggi. Terdapat beberapa lapisan vegetasi dalam hutan hujan tropis, yaitu lapisan vegetasi yang tingginya mencapai 35 sampai 42 meter dan daunnya ini merupakan kanopi atau payung bagi vegetasi yang ada di bawahnya. Berarti pohon ini termasuk pohon yang begitu besar sehingga dia merupakan sebagai payung bagi vegetasi yang ada di bawahnya. Kemudian lapisan yang tertutup kanopi dengan ketinggian vegetasi berkisar 20 sampai 35 meter. Pada lapisan ini sinar matahari masih bisa menembus. Kemudian lapisan tertutup kanopi, nah berkisar 4 sampai 20 meter, merupakan daerah kelembapan udara relatif konstan. Kemudian lapisan vegetasi dengan ketinggian berkisar 1 sampai 4 meter. Kemudian yang kelima yaitu lapisan vegetasi dengan ketinggian antara 0 sampai 1 meter berupa anakan pohon serta semak belular. Maksudnya semak belukar. Jenis vegetasi yang tumbuh di hutan hujan tropis ini diantaranya yaitu Dipterocarpaceae, Cometia spp, Arecaceae atau Palem mangifera spp, dan Rafflesia spp. Kemudian terdapat juga vegetasi yang khas yaitu Empophyte atau anggrek-angrekan. Nah, dan liana tumbuhan merambat contohnya yaitu rotan. Kemudian yang kelima yaitu bioma savana. Nah, inilah daerah atau tempat
savana yang biasanya disebut dengan padang rumput. Nah, di dalam bioma savana ini merupakan sebuah ekosistem yang besar dengan daerahnya yang begitu luas berupa wilayah padang rumput yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarak yang begitu jauhan atau jarang yaitu, dan biasanya tuh diselingi dengan semak belular atau rumput-rumputan yang terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah tropis atau subtropis dengan curah hujannya tuh di antara 90 sampai 150 cm per tahun. Gimana proses bentuknya bioma sabana ini, kenapa kayak gitu? Padang rumput sabana secara alami ini terbentuk karena umumnya disebabkan oleh cuaca dengan tingkat curah hujan yang begitu rendah, yaitu sekitar 30 mm per tahunnya. Curah hujan yang rendah ini menyulitkan tumbuhan untuk menyerap air, sehingga kan mengakibatkan hanya jenis tumbuhan rumput saja yang dapat bertahan hidup dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang begitu kering. Kemudian ciri-ciri dari sabana ini apa aja? Yaitu yang pertama, daerah bioma ini memiliki suhu yang panas panjang tahunnya, kemudian curah hujannya itu sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Kemudian hujan ini terjadi secara musiman dan menjadi faktor yang penting bagi terbentuknya sabana. Lapisan tanahnya itu merupakan daerah resapan air dan sistem pengairannya itu baik. Sabana berubah menjadi semak belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya itu semakin rendah. Sabana tuh akan berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya itu semakin tinggi. Pada umumnya daerah bioma sabana ini akan mengalami kekeringan yang panjang setiap tahunnya. Vegetasi apa aja yang tumbuh di sana, yaitu rumput-rumputan seperti Gramineae, jenis rumput yang hidup sepanjang tahun dengan ketinggian mencapai 2,5 meter lebih. Selain Gramineae, terdapat juga palm savana, yaitu Pine savana dan Acacia savana. Di mana aja ada bioma ini, yaitu ada di Afrika Timur, ada di Amerika Tengah, dan Australia serta Asia Timur. Kemudian yang keenam yaitu bioma gurun. Nah, ini merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit. Proses terjadinya gurun ini karena adanya proses pelapukan jenis-jenis batuan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur yang sangat tajam antara temperatur di siang hari dengan temperatur di malam hari. Ketika siang itu sangat panas dan ketika malam tuh udaranya sangat dingin. Hal itulah yang menyebabkan adanya pelapukan jenis batuan. Nah, terjadi karena adanya penguapan air tanah yang berlebih oleh suhu yang sangat panas terhadap permukaan tanah dan atmosfer yang menyebabkan tanah menjadi gersang, kemudian menjadilah gurun pasir. Apa aja gitu ciri-ciri bioma gurun ini? Yang pertama itu curah hujannya tadi sangat rendah, cuma 250 mm per tahun. Kemudian keadaan tanahnya itu sangat tandus, tidak dapat bisa menyimpan air. Kemudian intensitas panas mataharinya itu sangat tinggi, kecepatan evaporasinya juga sangat tinggi, kelembapan udara di sana rendah. Kemudian suhu lingkungannya sangat ekstrim, ketika siang bisa mencapai 60 derajat Celcius dan ketika malam bisa mencapai 0 derajat Celcius. Sehingga di sana tuh sangat mudah terjadinya pelapukan bebatuan. Kemudian tumbuhan yang hidup di sana tergolong xerophyte yang memiliki ciri-ciri seperti mempunyai akarnya yang panjang, batang dan daunnya memiliki lapisan lilin yang berguna untuk mencegah terjadinya penguapan
yang begitu banyak. Kemudian air tanahnya itu cenderung asin. Kenapa? Karena larutan garam dalam tanah ini cenderung tidak berpindah, baik karena pencucian ataupun drainase. Sesuai dengan kondisinya itu tidak semua jenis vegetasi bisa tumbuh di gurun. Jenis vegetasi yang bisa bertahan hidup di daerah gurun ini antara lain cuma kaktus, Liliaceae, aloea, kemudian kaktus saguara, dan shola. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu di hutan pegunungan. Ini tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Vegetasinya yaitu meranti merah, keruing, dan nyatoh. Yang kedua yaitu hutan submontana dan montana. Nah, ini terdapat pada ketinggian antara 1.300 sampai 2.500 meter. Vegetasinya yaitu Fagaceae, kemudian yang kedua yaitu Lauraceae, dan yang ketiga Dipterocarpaceae. Selanjutnya yaitu hutan savana. Ini terdapat di Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sedikit dijumpai di Maluku. Di Papua, vegetasi hutan savana ini merupakan asosiasi antara padang rumput dan Ecalitus spp, yaitu gambar di sampingnya. Kemudian di Maluku ini merupakan asosiasi antara padang rumput dan Malauleca. Kemudian hutan rawa. Hutan rawa ini banyak tersebar di daerah sepanjang pantai timur Sumatera, pantai-pantai yang ada di Kalimantan, Papua, dan beberapa ada di Jawa. Vegetasi yang tumbuh pada hutan ini yaitu jeluntung, rengas, nibung, dan palem-paleman. Hutan selanjutnya yaitu hutan gambut. Vegetasi yang tumbuh di hutan ini yaitu jenis ramin, serta beberapa terdapat meranti rawa dan jenis dari agatis. Yang digambar itu adalah pohon ramin dan agatis. Yang terakhir yaitu hutan pasang surut. Nah, vegetasi yang ada di hutan tersebut yaitu Rhizophora, kemudian ada Avicennia dan Soneratia. Vegetasi yang lainnya ada Brugu, Inera, dan Ciriop. Terus vegetasi ini tersebar ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Sekarang kita berada di pelajaran persebaran fauna di Indonesia. Menurut Wallace, persebaran fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona daerah barat, daerah peralihan, dan daerah timur. Untuk persebaran fauna yang ada di Indonesia bagian barat ini ada di dalam provinsi geografi Asiatis yang meliputi daerah Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, dan Bali. Itulah daerah-daerah bagian barat persebaran fauna Indonesia. Kemudian fauna-fauna apa aja yang ada di bagian barat ini? Yaitu ada harimau Sumatera, ada macan tutul, ada benteng, kemudian ada ular kobra, ada badak bercula 1, ada burung elang Jawa, dan ada pula burung rangkong. Selanjutnya di daerah persebaran fauna bagian peralihan. Nah, kekhasan fauna yang ada di daerah ini yaitu terdapatnya fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna kawasan Asiatis, yaitu tapir dan monyet, tapi juga mirip dengan fauna yang ada di kawasan Australia seperti kakatua dan musang. Fauna di bagian peralihan antara lain yaitu ada anoa, ada tarsius, burung maleo, dan babi rusa. Kemudian untuk
Masih berada di daerah bagian peralihan, yaitu ada musang Sulawesi, ada kukus, dan ada burung jalak Sulawesi. Selanjutnya yang terakhir yaitu persebaran fauna yang berada di bagian timur. Nah, bagian timur ini meliputi wilayah apa saja, yaitu wilayah di daerah Maluku dan Papua, dan merupakan geografi Australian. Untuk faunanya ada kuskus, ada kanguru, ada burung cendrawasih, kemudian ada monyet beekor panjang. Nah, di situ maaf tulisannya burung cendrawasih. Kemudian ada buaya irian dan ada penyu sisik. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat menyelesaikan materi tentang keanekaragaman hayati. Hari ini kita sudah mempelajari tentang biosfer, mulai dari pengertiannya, apa saja cakupan dari biosfer. Kemudian kita belajar juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Kemudian kita mempelajari ciri-ciri dari berbagai bioma yang ada di dunia, dan kita juga belajar tentang persebaran flora yang ada di Indonesia, dan yang terakhir belajar tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan materi hari ini bisa menambah khazanah ilmu kita dan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya akhiri, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.